Shalom saudara-saudara yang terkasih, hari ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama, namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat dan rahmat-Mu Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih atas nafas kehidupan yang baru yang Kau berikan kepada kami. Saat ini kami datang untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Siapkan hati kami ya Tuhan, agar firman yang kami dengar hari ini dapat menjadi sebuah penguatan baru Tuhan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Renungan hari ini berjudul Murka Allah yang tercurah, diambil dari kitab Ratapan 4. Saya akan bacakan ayat intinya. Ayat 4. Lidah bayi melekat pada langit-langit karena haus. Kanak-kanak meminta roti tetapi tak seorang pun yang memberi. Yang biasa makan yang sedap-sedap mati bulur di jalan-jalan. Yang biasa duduk di atas bantal kirmizi terbaring di timbunan sampah. Kedurjanaan putri bangsaku melebihi dosa Sodom, yang sekejap mata dibongkar bangkir tanpa ada tangan yang memukulnya. Pemimpin-pemimpin lebih bersih dari salju dan lebih putih dari susu. Tubuh mereka lebih merah daripada marjan, seperti batu nilam rupa mereka. Sekarang rupa mereka lebih hitam daripada jelaga. Mereka tidak dikenal di jalan-jalan. Kulit mereka berkerut pada tulang-tulangnya, mengering seperti kayu. Lebih bahagia mereka yang gugur karena pedang daripada mereka yang tewas karena lapar. Yang merana dan mati sebab tak ada hasil ladang. Dengan tangan sendiri wanita yang lemah lembut memasak anak-anak mereka untuk makanan mereka tatkala runtuh putri bangsaku. Tuhan melepaskan segenap amarahnya, mencurahkan murkanya yang menyala-nyala, dan menyalakan api di Sion yang memakan dasar-dasarnya. Tidak percaya raja-raja di bumi pun seluruh penduduk dunia bahwa lawan dan seteru dapat masuk ke dalam gapura-gapura Yerusalem. Hal itu terjadi oleh sebab dosa nabi-nabinya dan kedurjanaan imam-imamnya yang di tengah-tengahnya mencurahkan darah orang yang tidak bersalah. Mereka terhuyung-huyung seperti orang buta di jalan-jalan, cemar oleh darah, sehingga orang tak dapat menyentuh pakaian mereka. "Singkir, najis," kata orang kepada mereka. "Singkir, singkir, jangan sentuh." Lalu mereka lari dan mengembara. Maka berkatalah bangsa-bangsa, "Mereka tak boleh tinggal lebih lama di sini." Tuhan sendiri mencerai-beraikan mereka, tak mau lagi ia memandang mereka. Para imam tidak mereka hormati dan orang-orang tua tidak mereka kasihani. Selalu mata kami merindukan pertolongan, tetapi sia-sia. Dari menara penjagaan kami menanti-nantikan suatu bangsa yang tak dapat menolong. Mereka mengintai langkah-langkah kami, sehingga kami tak dapat berjalan di lapangan-lapangan kami. Akhir hidup kami mendekat, hari-hari kami sudah genap. Ya, akhir hidup kami sudah tiba. Yerusalem babak belur, mereka terluka parah. Inilah kondisi umat Tuhan yang tergambar di pasal 2 kitab Ratapan. Di pasal 4, Nabi Yeremia membuka suaranya dengan mengontraskan kejayaan Yerusalem dahulu dengan kejatuhan saat ini. Pasal 4 ini juga menegaskan peran para pemimpin umat, seperti para nabi, para imam, bahkan raja yang mengakibatkan umat Allah jatuh ke dalam dosa. Kejayaan yang digambarkan dengan emas kini terbuang dan telah berubah menjadi kumpulan tanah yang tidak berharga. Kelaparannya hebat, merajalela, menimpa seluruh rakyat Yerusalem. Bahkan kengerian akibat tidak adanya makanan memunculkan perlakuan yang sadis dan kejam, yaitu memakan anak-anak mereka yang tidak berdaya demi bertahan hidup. Dari orang-orang yang terpandang sampai rakyat biasa, semuanya mengalami keadaan yang amat menyedihkan karena Tuhan telah mencurahkan murkanya kepada umatnya. Semua yang terjadi kepada rakyat Yehuda telah melahap habis seluruh kemuliaan dan kemasyhuran yang dahulu menjadi kebanggaan umat Allah. Kini mereka menjadi tontonan yang memalukan di hadapan bangsa-bangsa lain, karena Allah tidak segan-segan menyatakan murkanya yang menyala-nyala. Hal ini tercantum pada ayat 1-11. Mengapa ini semua terjadi? Hal ini dinyatakan pada
Bagian kedua pasal ini yaitu ayat 12-20 yang mengulang kembali penyebab kejatuhan Sion, yakni bahwa para pemimpin telah menuntun umatnya kepada kejahatan. Para nabi hanya menyampaikan hal-hal yang enak didengar telinga. Para imam justru hidup dalam kebejatan untuk memuaskan diri sendiri. Raja melakukan sesuatu yang menurut kebenarannya sendiri. Tidak berhenti sampai di situ, umat yang dalam keadaan sengsara pun bukannya mengharap pertolongan Tuhan, tetapi justru lebih memilih bersandar kepada kehebatan Babel dan Mesir. Sungguh merupakan kenyataan yang memilukan bila umat Allah sudah tidak lagi bergantung dan berharap kepada Tuhan. Dari renungan berikut saya mempunyai beberapa pertanyaan yang mungkin dapat kita renungkan bersama-sama. Yang pertama adalah bagaimana dengan saudara sebagai orang Kristen hari-hari ini? Bila saudara adalah pemimpin rohani dalam keluarga, ataupun di gereja, ataupun di tempat kerja, apakah saudara membawa orang-orang di sekitar lebih dekat kepada Tuhan? Atau justru malah sebaliknya, menjadi batu sandungan dan orang-orang malah semakin menjauh dari Tuhan? Mari kita sebagai umat Kristen, sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, masing-masing bertanggung jawab di dalam hidup ini untuk menjadi saksi Tuhan. Mau itu dalam perbuatan, perkataan, ataupun apapun yang kita kerjakan untuk orang-orang di sekitar kita. Bawa orang kenal Yesus Kristus dan mendapatkan keselamatan kekal, dan makin banyak orang memiliki kehidupan yang baik seturut dengan perintah Tuhan. Untuk menutup renungan hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Ajari kami Tuhan untuk terus tetap menjadi saksi-Mu Tuhan untuk orang-orang di sekitar kami Tuhan. Sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami, berkati agar segala hal yang kami lakukan dapat memuliakan nama-Mu Tuhan dan memberkati orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.